Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Selvi Melani dengan NIM 2312448 dari jurusan PGMI 2B. Mau ngajak kalian, yuk kita sama-sama mengenal salah satu tokoh Islam. Yuk simak videonya. Hai kalian, sebelumnya kalian kenal gak sih dengan gambar yang ada di samping ini? Yap, benar. Beliau adalah Abu Al-Walid Muhammad bin Muhammad bin Rushd, atau yang sering biasa dipanggil Ibnu Rushd. Beliau adalah merupakan salah satu seorang filsuf muslim yang berasal dari keturunan Arab dan lahir di Andalusia atau Spanyol, tepatnya di kota Cordoba pada tahun 526 Hijriah atau pada tahun 1198 Masehi. Ibnu Rushd lahir dan dibesarkan dalam keluarga ahli fikih yang terkemuka. Ayahnya bernama Ahmad Abu Al-Qasim yang merupakan seorang hakim di Cordoba. Sedangkan kakeknya merupakan ahli fikih yang sangat terkenal. Dengan demikian, ia lahir dari keluarga terhormat yang alim dan taat beragama Islam. Agama Islam yang dianut yaitu melalui mazhab Maliki. Nama Ibnu Rushd sebagai filsuf yang terkemuka di abad pertengahan lebih dikenal sebagai Averroes oleh bangsa Eropa. Nama Averroes tersendiri itu merupakan sebuah metamorfose bahasa Yahudi, Spanyol, dan Latin dari nama Ibnu Rushd. Semasa hidupnya, Ibnu Rushd seorang yang suka sekali hidup sederhana dan juga bersahaja, tanpa memperdulikan tentang pakaian, harta benda, dan lainnya. Meskipun begitu, sifatnya sangat pemurah sekali. Sekalipun dia terhadap dengan orang-orang yang pernah memusuhi atau menghina dirinya di kehidupannya. Sebagian besar dihabiskan dengan cara menjalani tugasnya sebagai hakim dan juga dokter. Tapi di barat, ia dikenal dengan seorang filsuf yang banyak mengkaji dan mengomentari para pemikir-pemikir Aristoteles. Oleh karena itu, di barat, Ibnu Rushd dikenal sebagai penafsir atau komentator, yakni penafsir pemikir Aristoteles. Ibnu Rushd memang dikenal sebagai filsuf muslim yang sangat Aristotelesian. Pengaruh Ibnu Rushd ke dunia barat jauh lebih besar dibandingkan dunia Islam. Ibnu Rushd memiliki banyak tafsir sedangkan terhadap karya-karya Aristoteles yang kemudian beliau terjemahkan ke dalam bahasa Ibrani dan bahasa Latin dan beredar di negara Eropa. Terjemahan karya-karya Ibnu Rushd ini memicu para pemikir Eropa yang berasal dari barat untuk kembali mengkaji karya-karya Aristoteles dan juga pemikir Yunani lainnya. Setelah lama diabaikan sejak jatuhnya ke Kaisar. Dari pendapat-pendapat Ibnu Rushd juga menimbulkan kontroversi di dunia Kristen Latin dan menginspirasi sebuah gerakan filsafat yang disebut sebagai Averroisme, salah satu doktrin yang kontroversial di dunia barat, yang adalah teori yang disebut sebagai kesatuan akal atau unitas intellectuals dalam bahasa Latin, yang menyatakan bahwasanya semua manusia bersama-sama memiliki satu akal atau intelek. Karya-karya yang dinyatakan sesat oleh Gereja Katolik Roma pada tahun 1270 dan 1277, dan pemikir Kristen Thomas Aquinas menulis kritik-kritik tajam terhadap doktrin Ibnu Rushd. Sekalipun demikian, Averroisme tetap memiliki pengikut di dunia barat hingga pada abad ke-16. Muhammad Ibnu
Ahmad Ibn Rushd lahir di Cordoba yang ketika ia merupakan wilayah kerajaan Murabitun. Keluarga Ibn Rushd dikenal sebagai tokoh masyarakat di Cordoba, terutama atas peran mereka dalam bidang hukum dan agama. Kakak Ibn Rushd yang juga bernama Abu Al-Walid Muhammad, beliau wafat pada tahun 1126 yang menjabat Qadi Al-Qudhat atau hakim kepala di kota tersebut, dan juga merupakan imam Masjid Agung Cordoba. Ayahnya Abu Al-Qasim Ahmad juga menjabat sebagai kadi atau hakim pada masa kekuasaan Murabitun hingga Cordoba jatuh ke tangan Khalifah Muwahhidun. Menurut biografi klasik, Ibn Rushd menerima pendidikan yang istimewa, dimulai dari pelajaran ilmu hadis, fikih, dan juga kedokteran maupun ilmu akidah atau teologi Islam. Guru fikihnya adalah Al-Hafiz Abu Muhammad Ibn Rizq yang bermazhab Maliki, dan guru hadisnya adalah Ibnu Baskuwal yang merupakan murid dari kakeknya. Ia juga belajar fikih dari ayahnya yang mengajarkan kitab Muwatta kan pada Imam Maliki, buku teks Maliki yang paling terkenal dan yang kemudian dihafalkan oleh Ibn Rushd. Selanjutnya pada tahun 1147, gerakan Muhawidun yang dipimpin oleh Ibnu Tumad yang menyebut dirinya sebagai Al-Mahdi menggulingkan kekuasaan Murabitun di ibu kota Marrakesh. Dan tak lama kemudian Al-Andalus juga jatuh ke tangan Muhawidun. Setelah berkuasa, gerakan Muhawidun mendeklarasikan sebuah kekhalifahan. Selain dikenal juga dengan misinya untuk memurnikan ajaran tauhid dan atau keesaan Tuhan, Ibnu Tumad dan para pemimpin Muhawidun juga ingin agar masyarakat umum lebih mengenal syariah atau hukum Islam. Bersamaan dengan ini, pemerintah Muhawidun banyak menggalakkan berbagai bidang ilmu seperti filsafat, fikih, dan akidah pada tahun 1153. Ibn Rushd melakukan pengamatan astronomi di Marrakesh dan juga membantu pembangunan perguruan tinggi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Ia berusaha mencari hukum-hukum fisika yang mengendalikan mengenai pergerakan benda-benda di langit. Tetapi penelitian ini tidak berhasil karena pada saat itu ia kemungkinan pertama kali bertemu dengan Ibnu Tufail, yaitu filsuf terkenal dan penulis novel Hai Ibnu Yaqzan yang menjabat sebagai dokter istana. Ibnu Rushd dan Ibnu Tufail kelak berteman, walaupun mereka kadang-kadang berselisih dalam permasalahan filsafat. Pada tahun 1169, Ibnu Tufail memperkenalkan Ibnu Rushd kepada kekhalifahan Abu Yaqub Yusuf. Menurut laporan para sejarawan Abdul Wahid Al-Marakisi, pada pertemuan ini sang khalifah bertanya kepada Ibnu Rushd apakah langit selalu ada sejak dahulu atau memiliki awal mula atau hadis. Ketika itu ini adalah topik yang sangat kontroversial dan Ibnu Rushd awalnya tidak menjawab karena ia takut memancing bahaya dan juga kontroversi. Selanjutnya kita akan membahas karya-karya Ibn Rushd. Ibn Rushd adalah penulis yang amat sangat produktif dan juga tulisan-tulisannya ini mencakup sekali berbagai topik menurut Fakhri. Karya-karyanya mencakup lebih banyak bidang ilmu dibandingkan para pendahulunya di dunia timur. Bidang-bidang ilmu yang ia bahas diantaranya yaitu filsafat, kedokteran,
teori hukum, serta linguistik. Kebanyakannya tulisannya itu adalah tafsir atau uraian-uraian terhadap karya-karya Aristoteles. Uh, ia juga yang juga sering mengandung pemikiran baru dari Ibnu Rushd sendiri. Menurut penulis yang berasal dari Prancis, Ernest Renan, selain tafsir Aristoteles dan juga Plato, Ibnu Rushd menulis sedikitnya 67 buku yang merupakan karya baru atau bukan tafsiran, yang termasuk 28 buku mengenai filsafat, 20 buku mengenai kedokteran, dan 8 buku mengenai hukum, 5 buku mengenai teologi atau akidah, 4 buku mengenai tata bahasa, dan 2 buku mengenai astronomi. Teks asli yang dari banyak karya Ibnu Rushd yang berbahasa Arab telah hilang, dan yang masih ada hanyalah terjemahannya dalam bahasa Latin atau Ibrani. Selanjutnya ada karya-karya monumental Ibnu Rushd untuk mengungkapkan sebuah hasil pemikirannya. Ibnu Rushd memiliki beberapa karya monumental yang sekaligus juga menjadi trademark atas teologinya. Di antara karya-karya Ibnu Rushd adalah karya yang berjudul Kashi Manahij al-Adilah yang dengan jelas tertulis pada tahun 575 Hijriah. Selanjutnya para ahli juga sepakat bahwasanya karyanya yang berjudul Fas al-Maqal fi Mabaina al-Aqidah wa Asyariah min al-Ittisal dan juga Tahafut at-Tahafut juga tertulis pada tahun yang sama. Ketiga karyanya tersebut bersama waktunya dengan karya ringkasannya Damima, yaitu salah satu karya yang semata-mata ditulis guna membicarakan atas dirinya sendiri. Di antaranya karya-karyanya tersebut terdapat beberapa karya yang sangat melegenda, yaitu Al-Kulliyat fi Atib atau studi lengkap tentang kedokteran yang menjadikan rujukan dan juga buku wajib di berbagai universitas di Eropa dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Inggris, dan juga Ibrani. Karya-karyanya ini di bidang kedokteran yang paling dikenal di kalangan ilmuwan di bidang penyembuhan. Secara garis besar isinya yaitu berisi mengenai prinsip umum yang bekerja di dalam tubuh ketika sehat maupun sakit. Al-Kulliyat diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dengan judul Collegiate. Kitab ini juga digunakan sebagai buku wajib bagi dokter-dokter Eropa selama berabad-abad. Yang kedua adalah kitab Baidayatul Mujtahid, atau nama lengkap kitab ini adalah Bidaya al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtahid. Kitab ini berisi tentang kajian hukum Islam dari berbagai aliran pemikiran dan mazhab, mendiskusikan bagaimana mazhab mencapai kesimpulan masing-masing. Kitab ini ditulis pada tahun 1168 Masehi. Dan yang ketiga adalah kitab Tahafut at-Tahafut, yang berarti keracunan atas keracunan. Kitab ini dituliskan sebagai bantahan dan juga kritik atas kitab Al-Ghazali yang berjudul Tahafut al-Falasifah atau keruntuhan filsafat. Tak ada catatan yang persis menurut Ibnu Rushd menulis kitab Tahafut at-Tahafut. Namun yang jelas jika menilik kitab yang lain seperti Fas al-Maqal fi ma baina al-Hikmah wa Asyariti min Ittisal,
memutus tentang pertemuan agama dan filsafat dan manahij al-adilah atau metode pembuktian. Kitab ini ditulis oleh Ibnu Rushd mencapai puncak kematangan rasional dan berpikir kira-kira pada saat berusia 50 tahun ke atas. Karya ini tersebut salah satu karya yang berkualitas dalam sejarah pemikiran Islam. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.